Shalom saudara, jumpa kembali bersama saya Billy dalam program Misteri Firman yang seperti biasanya akan membahas fenomena mistis dan supranatural yang terjadi di sekitar kita menurut sudut pandang firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yakni mengenai misteri di balik kematian. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jadi berdasarkan ayat pembacaan kita tadi, apa yang Alkitab gambarkan mengenai kematian? Saya membagi dalam beberapa poin, dan poin yang pertama ialah semua orang pasti mati. Dengan kata lain, kematian itu pasti terjadi dan tak bisa kita hindari. Jadi kematian bagi masing-masing orang itu adalah misteri ilahi. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kematian itu. Karena itu adalah bicara soal kedaulatan Tuhan, waktu Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan waktunya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah kedatangannya. Tidak ada seorang pun yang memiliki hidup yang abadi, kecuali Kristus Yesus. Nah, fakta yang kedua yang kita bisa tarik dari ayat pembacaan kita tadi ialah bahwa ternyata ada kehidupan setelah kematian. Kalau berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, maka kehidupan setelah kematian itu bicara soal hidup yang kekal. Dan penggambaran yang kita sudah baca tadi adalah bicara soal sorga dan neraka. Jadi kehidupan setelah kematian itu berbicara soal kematian kekal di dalam neraka atau Hades, dan kehidupan kekal bersama Tuhan di dalam sorga. Karena dengan jelas digambarkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 23 dan 24 tadi, bahwa ternyata orang kaya ini di balik kehidupannya yang mewah, di balik kehidupannya yang indah, yang nyaman, setelah ia mati, ia mendapati dirinya ternyata ada di dalam neraka yang panas. Ia mungkin berpikir bahwa hidupnya sudah berakhir dan ia sudah merasa puas dengan kehidupannya, tapi ternyata masih ada kehidupan lain setelah kematian. Dan ia mendapati dirinya berada di dalam hell, di dalam Hades. Sementara Lazarus yang miskin, setelah penderitaannya yang begitu hebat ketika ia hidup di dunia, ia mendapati dirinya sedang duduk di pangkuan Abraham.
Sebenarnya istilah pangkuan Abraham ini bersinonim dengan kata berada di sorga ya. Karena menurut kitab Talmud, istilah duduk di pangkuan Abraham itu menggambarkan bagaimana keadaan Lazarus pada waktu itu sedang duduk dalam perjamuan pesta ya di sorga. Jadi di dalam kehidupan setelah kematian ini digambarkan bahwa neraka itu adalah tempat yang tidak menyenangkan, di mana ia merasakan sangat kepanasan, sangat kehausan, dan sangat menyakitkan berada di tempat itu. Sebaliknya Lazarus duduk dalam perjamuan sorgawi yang indah, yang begitu menyenangkan, sehingga sampai membuat orang kaya tadi itu pengen juga berada di situ. Nah, kemudian pesan yang ketiga yang kita mau tarik dari pembacaan Alkitab tadi, ketika orang kaya ini hidup di dunia, ia hidup dengan pesta pora. Ia digambarkan setiap hari hidup dalam kemewahan dan bersukaria, tanpa memikirkan bahwa akan ada kematian yang sedang mengikuti hidupnya. Saya juga nggak habis pikir ya, bagaimana mungkin seorang yang begitu kaya yang bisa mengadakan pesta setiap hari, tetapi tidak memiliki belas kasihan kepada seorang pengemis seperti Lazarus. Lazarus pengemis ini tidur di depan pintu rumah orang kaya ini. Saya bisa membayangkan orang kaya ini bisa melihat pengemis itu setiap hari, dan hatinya tetap tidak terketuk untuk memberikan pertolongan. Kalau kita bisa pesta setiap hari dalam kemewahan, masakan kita nggak bisa menolong seseorang yang bisa dikatakan sesama kita, yang kita lihat ia dalam kesusahan dan kesulitan. Tapi itu yang dilakukan oleh orang kaya ini. Ia memang tidak memiliki belas kasihan. Di situ juga kita menyadari alasannya kenapa orang ini bisa ada di dalam Hades, dalam neraka. Sebaliknya pengemis miskin ini, si Lazarus, ia tidak dikatakan melakukan sesuatu yang buruk, karena di dalam kemiskinannya ia tidak berusaha untuk mencuri sesuatu apapun dari orang kaya ini. Ia bahkan memilih untuk mengambil makanan yang jatuh dari meja orang kaya ini. Ia mungkin bisa aja setiap saat tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam rumah itu dan merampok atau mengambil sesuatu ya. Tetapi Alkitab tidak menggambarkan seperti itu, bahwa orang ini hidup memang dalam kemiskinan, tetapi ia hidup dengan baik, hidup dengan jujur. Dan saudara bisa melihat apa yang menjadi upahnya. Ini adalah sebuah peringatan bagi saudara yang hidup dalam kemewahan, hidup dalam kekayaan, tapi yang tidak memiliki hati berbelas kasihan dengan saudara-saudara yang ada di sekitarmu, apalagi tetanggamu yang berkekurangan. Kita harus belajar memiliki empati. Kita belajar memiliki belas kasihan. Ketika ada orang yang memang membutuhkan pertolongan kita, seharusnya hati kita terketuk dan tergerak untuk memberikan pertolongan. Kemudian poin yang keempat, bahwa di antara Hades atau neraka dan sorga itu terbentang jurang yang sangat lebar yang tidak terseberangi. Sehingga dikatakan orang yang dari sorga tidak akan pernah bisa datang kepada mereka di neraka. Dan sebaliknya, mereka yang di dalam neraka tidak akan pernah bisa menyeberang menuju ke sorga. Karena Tuhan sudah menetapkan itu tidak akan pernah bisa diseberangi. Jadi saudara, mau apapun yang dunia gambarkan tentang neraka, itu menjadi lelucon atau jokes ya, yang dikatakan bahwa wow, di neraka nanti ada begitu banyak selebriti-selebriti. Pastinya seru dong ya. Tetapi itu bukanlah neraka yang digambarkan oleh Alkitab. Itu adalah neraka ciptaan dari pikiran kita sendiri. Karena neraka yang digambarkan oleh Alkitab, yang dialami oleh orang kaya ini, adalah tempat yang tidak enak. Ia merasa kehausan, tenggorokannya sangat kering, dan ia merasakan panas yang begitu luar biasa oleh api yang bernyala-nyala. Jadi kalau di neraka ada begitu banyak artis terkenal, bintang film, kemudian penyanyi-penyanyi terkenal, apakah neraka itu jadi menyenangkan? Tentunya tidak. Karena itu adalah neraka yang digambarkan oleh imajinasi manusia. Nah, poin yang terakhir yang kita bisa dapatkan dari pembacaan Alkitab kita tadi, khususnya dari Lukas pasal 16 ayat 27-31, ialah tidak ada jalan bagi orang yang sudah mati untuk bisa kembali lagi ke dunia orang yang hidup. Jadi apapun alasannya, apakah itu untuk kebaikan atau untuk tujuan-tujuan yang mulia, tidak pernah akan ada kesempatan lagi. Jadi sama seperti orang kaya ini, ia merasa karena ia masih memiliki saudara-saudara yang masih hidup dengan cara hidupnya yang lama, ia memohon kepada Abraham supaya ada orang yang pergi dari dunia orang mati untuk memperingatkan saudara-saudaranya agar bertobat. Tetapi Bapak Abraham berkata, pada mereka itu ada kitab Taurat dan kitab para nabi atau Tanak ya, kitabnya orang Yahudi. Jadi mereka tidak akan bertobat sekalipun ada orang dari dunia orang mati yang datang. Jadi Tuhan sekali lagi memperingatkan kepada kita bahwa
Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, maka mari perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah hidup kita tuh berpadanan dengan firman Tuhan? Apakah kita hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus? Apakah kita hidup semakin hari semakin serupa dengan pribadi Tuhan Allah kita? Jadi dalam program Misteri Firman kali ini saya percaya saudara pasti diberkati dengan apa yang sudah kita sampaikan. Saya mengajak saudara untuk semakin giat, semakin sungguh untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di next episode dari program Misteri Firman yang pastinya dengan topik yang lebih segar, yang menarik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info yang terbaru dari channel Simply Truth ID. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara semua dan shalom.